Halo, halo, ketemu lagi sama gue, sang idola MC, yes, Bang Said, ya. Kali ini di sharing gue yang ke-78 dengan judul Jangan pernah mengkamukan orang yang lebih tua. Gitu ya. Sekali lagi, jangan pernah mengkamukan orang yang lebih tua. Gitu. Waduh bang, judulnya kok jadi ngebingungin ya? Enggak. Gini. Berbicara sang idola MC sharing, berbicara tentang public speaking world, artinya berbicara sesuatu yang benar-benar global, sesuatu yang benar-benar detail. Jadi artinya setiap yang kita lakukan itu harus semuanya under control gitu ya. Jadi di bawah pengawasan kita, dalam hal ini sudah melalui proses pemikiran. Jadi nggak bisa sembarangan. Berbicara kamu itu adalah sebuah kata di bahasa kita Indonesia yang mengandung arti sangat baik, kebaikan. Dan kata kamu ini ditujukan untuk orang, ya, untuk seseorang. Bisa juga Anda atau elu, jadi mau pakai yang mana aja bebas. Dan kata ini tidak ada salahnya. Kata kamu ini tidak ada salahnya. Yang gue mau bahas di sini adalah penempatan kata kamu. Seperti judulnya, penempatan kata kamu ini harus ditujukan kepada orang yang lebih muda. Jadi bukan ditujukan untuk orang yang lebih tua. Sekali lagi di sharing gue ini, gue ngebahas bahwa ini adalah idealismenya gue, idealismenya seorang sang idola MC, idealismenya seorang Bang Said, ya. Dan seperti biasa, gue akan selalu katakan, jika memang ini bermanfaat, lo boleh pakai. Jika memang ini tidak bermanfaat, boleh diabaikan. Simple aja kok begitu. Jadi nggak usah pusing-pusing banget. Ya. Jadi begini, gue sering nemu ada orang yang memang terbiasa menggunakan kata kamu. Bagus banget kok, nggak ada salahnya. Tapi mesti diingat satu hal, ya, terutama di dalam public speaking, di dalam gue, elu, on duty, saat dipercaya untuk running event. Jangan sampai salah menempatkan kata kamu ini untuk gue dan elu mengkamukan orang yang lebih tua. Gitu, paham ya? Ulasan ini mungkin akan sedikit bertele-tele, tapi nggak jadi masalah, karena gue pengen banget ini bisa detail nyampe ke lo. Ya, terutama untuk MC-MC yang baru-baru memulai karir, ya, untuk orang-orang yang baru saja belajar berdiri di atas panggung, ini hal-hal yang seperti ini bisa menjadi perhatian. Sekali lagi gue mau katakan, gue tidak akan pernah mengatakan kamu kepada orang yang lebih tua. Contohnya adalah, gue tidak akan pernah mengatakan kamu kepada bokap gue, kepada nyokap gue. Dan gue tidak akan pernah mengatakan kamu kepada opa gue, kepada oma gue, kepada bude, kepada eyang. Atau kepada eyang putri, eyang kakung, kira-kira begitu. Tapi, mereka yang lebih tua, boleh saja jika mereka mau menggunakan kata kamu kepada gue, karena gue notabene lebih muda. Gitu ya. Nah, saat ini di dalam kapasitas sebagai seorang public speaker, gue mau katakan, ketika lo lebih muda dari orang yang lo ajak bicara, alangkah tidak etis, alangkah tidak layak, alangkah tidak pantas ketika lo mengatakan kamu kepada lawan bicara lo yang notabene adalah orang yang lebih tua. Like and dislike, pro dan kontra, gue sadar ini. Tapi sekali lagi ingat bahwa ini adalah idealismenya dari gue, seorang sang idola MC, Bang Said di sini. Gitu ya? Oke, jelas sampai di sini kan? Gue rasa ya. Oke, ya benar begitu. Lain halnya, sebagai sampel lagi, ketika gue sedang perform, kebenaran gue dikasih talenta, thanks God, gue boleh pegang anak-anak, gue boleh pegang wedding, gue boleh pegang all event.
Sampel di sini adalah contoh saat gue sedang berkomunikasi dengan anak-anak di sebuah event. Ini saya mau berbicara dengan bunda dan adik di sini. Oke, karena kamu masih anak TK, Om akan memberi kamu sebuah hadiah sesuai dengan umur kamu. Ya, mau? Ini untuk kamu. Kamu Om kasih balon 1. Datang anak-anak dengan mamanya, dengan papanya, karena gue akan bagi-bagi hadiah. Di situ gue memegang balon. Nah, ketika gue memegang balon, ya. Oke, gue akan berkata-kata dengan sang anak dan gue akan bilang, halo, apa kabar kamu? Kamu datang sama siapa? Anak itu menjawab, aku datang sama bunda, sama ayah. Oh oke, kamu naik apa ke sini? Aku naik motor. Wow, berarti perjalanannya seru dong ya. Kira-kira seperti itu. Hal yang sama gue katakan juga kepada anak-anak gue. Gue akan menggunakan kamu. Tetapi, ini ada satu hal lagi yang mungkin menjadi bias adalah gue tidak akan pernah juga mengatakan kamu kepada orang yang lebih muda, dalam hal ini adalah mamanya. Ya, mamanya yang notabene lebih muda dari gue akan mengkamukan mamanya. Tidak, gue akan membahasakan mamanya itu dengan bahasa bunda. Nah, di sini mungkin ada kontradiksi. Jadi, sang bunda notabene gue katakan adalah lebih muda dari gue. Tetapi gue mau katakan di sini bahwa gue juga tidak akan mengkamukan sang bunda atau mama dari anak itu dengan menggunakan kamu. Jadi gue akan berkomunikasi dengan sang bunda dengan menggunakan kata bunda. Begini, bunda, ini anaknya namanya siapa? Oh, namanya Ricky. Oke. Oh, nama kamu Ricky ya? Om baru taunya dari bunda loh. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi konsep di sini adalah, di sini berbicara bagaimana kita mengolah kata, bagaimana kita menempatkan kata, bagaimana kita menaruh kata yang tepat untuk boleh membuat orang menjadi senang. Dan sekali lagi gue selalu katakan ke lo bahwa ketika gue dan lo sedang berbicara, satu hal yang paling penting, jangan pernah membuat tatanan yang sudah baik menjadi tidak baik karena perkataan gue, karena perkataan lo. Satu, yang kedua adalah jangan pernah membuat situasi, suasana, keadaan hati seseorang yang sudah damai, yang sudah enak, yang sudah enjoy menjadi rusak gara-gara perkataan gue, perkataan lo. Paham ya? Oke. Di sini sih bias ya. Ketika berbicara sekali lagi, kata kamu di dalam bahasa Indonesia itu adalah kata yang baik sekali. Itu kata yang sangat sopan sekali dibandingkan dengan elu. Ya. Tapi kalau gue disuruh memilih, gue akan lebih memilih Anda atau elu sekalian. Gue lihat konsep dari acaranya. Paham ya? Jadi jangan salah ya. Bukannya kamu tidak boleh kata Bang Said. Oh, enggak. Boleh aja. Di sini gue nekankan sekali lagi, di awal udah gue bahas bahwa di sini berbicara penempatan, ya. Come on, be smart man, ya. Menjadi lebih cerdas dan lebih cerdas lagi. Karena ketika berbicara public speaking world berarti berbicara belajar every day, ya. Learning is never ending. Day by day, belajar terus dan belajar terus. Gue sampai hari ini gue dapat dikatakan MC senior untuk off air. Gue masih belajar, brother and sis. Gue masih ngulik, gue masih mencari tahu, gitu loh. Simple kan? Berarti kan? Jadi bahasan gue sih kayaknya begini. Boleh dibilang juga yang menggunakan bahasa kamu ini kadang-kadang itu adalah orang yang berpendidikan tinggi loh. Let's say minimal S1. Sorry, di sini gue tidak berbicara, gue mendiskreditkan untuk orang yang berpendidikan di bawah S1, sama sekali tidak. Dan tolong diingat, jika Anda menonton movie ini, jangan pernah dipotong-potong, supaya lengkap, jelas. Jadi jangan pernah bilang, Bang Said ini ngeklaim begini. Tolong, buang kuota lo untuk dapetin ilmunya. Semoga bermanfaat. Gitu ya, gue mau kasih tahu lo. Jadi sekali lagi gue mau katakan, jadi orang-orang yang berpendidikan, di sini, jadi kadang-kadang juga pendidikannya itu tidak mempengaruhi mannernya dia, gitu loh. Tidak mempengaruhi gaya hidupnya dia, gaya bicaranya juga. Jadi mereka semua orang dikamu-kamuin, otomatis dia sendiri, let's say, taruh 40 tahun atau 35 tahun, tapi dia mengkamu-kamukan orang yang di atas usianya 50 tahun, 60 tahun dikamu-kamukan gitu loh. Jadi menurut gue itu illogic. Ini menurut gue gitu ya.
Wah, Bang Said berapi-api banget nih, Bang Said berapi-api. Enggak yang kayak begitu juga. Karena ini kan adalah berbicara di sebuah konsep yang namanya public speaking world. Jadi artinya, ketika berbicara public speaking world, artinya lo mau sama-sama belajar gitu ya. Kadang-kadang juga pengalaman orang itu suka gue adopsi. Kadang-kadang juga dari pengalaman orang lain, pengalaman dia, gue adopsi juga untuk gue ketika itu menjadi baik. Tapi ketika itu menjadi tidak berguna untuk gue tidak akan pernah pakai, dan gue tidak akan pernah ngejudge bahwa itu adalah sesuatu yang tidak berguna. Mungkin untuk saat ini gue tidak perlu, ya. Mungkin untuk orang lain itu perlu di saat ini. Cewek kebanyakan banget nih suka menggunakan kamu, dan kamu. Jadi tolong diperhatikan, bukan artinya cowok nggak ada ya. Tapi ini ketika berbicara cewek ya, ini menjadi lebih sesuatu yang perlu menjadi pertimbangan gitu loh. Karena kan cewek identik dengan kesopanan gitu ya. Jadi mungkin berpikir dengan menggunakan kamu, tingkat kesopanan gue itu akan menjadi lebih tinggi gitu ya. Tapi bebas-bebas aja, monggo aja. Cowok pun juga nggak kurang yang menggunakan kamu. Tapi sampai hari ini gue menggunakan kata kamu itu gue pakai untuk di luar kegiatan gue saat gue on duty gitu loh. Jadi artinya begini, gue tidak pernah pakai saat gue on duty. Jadi gue lebih pakai di dalam kehidupan gue, keseharian gue, dan gue akan pakai itu untuk orang yang benar-benar lebih muda. Dalam hal ini gue lebih ke konsep ABG atau anak-anak. Gue selalu pakai itu, kata kamu ini. Semoga ini boleh menjadi sebuah masukan, mungkin menjadi sebuah pemikiran bahwa mengkamukan seseorang yang lebih tua itu menurut gue sekali lagi adalah tidak etis. Jadi tetap tempatkan kata kamu ini sesuai dengan porsinya, tempatkan kata kamu ini sesuai dengan penempatannya, tempatkan kata kamu ini sesuai dengan peruntukannya. So, akhirnya semua menjadi running well, semua menjadi happy, dan tidak ada yang perlu merasa jadi kesal, jadi tersinggung atau bagaimana. Ya, terutama ketika kita sedang pegang mic. Sudah tahu, kita mengukur dari wajah, kita bisa lihat bahwa orang itu lebih tua. Ya, let's say saat gue dan lu sedang MC, tahu-tahu lu main kamuin aja orang itu. Dan jangan salah-salah loh, kalau misalnya dia bilang, tolong jangan kamukan saya ya, saya tidak suka, didengarnya nggak enak. Jangan salah-salahin dia loh kalau sampai keluar kata seperti itu. Artinya di situ ya akan ada yang dipermalukan gitu. Jadi be smart untuk menempatkan kata kamu ini. So, kata kamu ini menurut gue sekali lagi sebelum gue akhiri, lebih tepat digunakan oleh orang yang lebih tua, dan tidak tepat orang yang muda mengkamukan orang yang lebih tua. Gue rasa itu aja ya dulu ya. Terus juga apalagi sih menurut gue, di sini bicara etika, di sini bicara manner, di sini bicara idealisme gue. Nah, berbicara manner artinya berbicara etika, berbicara sopan santun. Coba deh jajal, kalau nggak percaya, jangan praktekin saat gue dan lu lagi perform ya. Jangan dipraktekin saat lu lagi perform. Itu akan bisa menjadi bumerang untuk gue dan lu. Coba aja jajal. Nyokap lu, bokap lu kamuin. Ya. Nah, masalah hubungan suami istri, lu mau kamuin, gue nggak ngerti deh. Bebas-bebas aja kali. Kalau misalnya yang lebih tua suaminya setuju di kamuin, ya silakan aja. Toh kata-katanya juga baik kok, kamu itu baik, bukan kata-kata yang jahat. Gitu ya, oke? Atau berbicara dengan Pak RT, kamuin. Pak RT, kamu ini aku sudah tungguin, tapi Pak RT nggak pernah pulang sore nih. Aku sudah nungguin kamu loh Pak RT, coba aja nggak dilabrak. Kan begitu, ya kan? Atau ke Pak RW, notabene dia lebih tua, kita kamuin. Nah, ketika berbicara jabatan juga tidak etis walaupun RT atau RW itu lebih muda. Kita lebih tua, kita kamuin itu RT itu RW, nggak etis juga gitu loh. Ya, gue rasa itu aja dulu. So, semoga sharing ini yang ke-78 dengan judul Jangan Pernah Mengkamukan Orang Yang Lebih Tua boleh bermanfaat untuk lo. Sekali lagi, tetap berbicara,
Kalau nggak mau berbicara, nggak usah berbicara, ya. Kalau takut berbicara, ya nggak usah bicara. Kan begitu. Langsung dengan gue, Bang Said, sang idola MC. Ini dia ada contekannya di sini, sang idola MC, ya kan? Ini dia di sini, ya. Tetap semangat terus untuk lo yang baru berkarir di dunia public speaking. Sukses terus ya, jangan pernah patah semangat. Gitu aja dulu ya. Thank you banget. Nantiin sharing-sharing gue selanjutnya seputar public speaking world. Sang idola MC. Makasih.